Shalom anak-anak, selamat pagi. Kembali di hari Minggu ini kita bertemu lagi dalam kebaktian sekolah minggu kita pada hari Sabat ini. Pagi ini Lase seperti biasa Lase mau mengajak kita semua untuk menaikkan ucapan syukur kita untuk pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidup kita sampai dengan hari ini. Karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah ada putusnya dalam hidup kita. Dan mari kita naikkan dengan segenap hati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan punya rancangan yang indah untuk bisa kita jalani bersama dengan Dia. Mari anak-anak, kita katakan banyak yang telah Kau perbuat dalam hidupku. Bersama-sama kita nyanyikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
marilah dengan ucapan syukur kita naik ke doa-doa kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengerti segala apa yang kami butuhkan Tuhan, dan Bapa yang merancangkan segala sesuatu yang indah untuk terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu oleh karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah ada habis-habisnya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami masih boleh diizinkan Tuhan untuk bersama-sama bertemu walaupun tidak secara langsung, tapi kami masih boleh datang untuk memuji, menyembah-Mu bersama-sama Tuhan, bersekutu di dalam doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami mau mengucap syukur untuk hari Sabat yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk hari di mana kami boleh kembali diingatkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau belajar di dalamnya Tuhan. Mari Bapa, bila Tuhan siapkan hati kami Bapa, untuk kami boleh Tuhan dengan segala kerendahan hati menerima firman-Mu dan belajar daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh acara sekolah minggu kami pada pagi hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah anak-anak, bagaimana kalian satu minggu ini? Apakah kalian sudah melakukan tugas-tugas kalian dengan baik, segala sesuatunya berjalan dengan lancar? Satu lagi pertanyaan langsung. Apakah kalian sudah taat kepada orang tua kalian pada minggu ini? Kalau langsung pikir-pikir, seringkali kita ini, kamu termasuk kau juga, kita seringkali tidak taat kepada papa mama juga terhadap firman Tuhan. Susah ya untuk jadi taat. Sungguh Lausa juga ngaku susah sekali untuk jadi taat. Dan Lausa jujur, Lausa juga seringkali tidak taat pada firman Tuhan. Tapi anak-anak, hari ini kita mau kembali diingatkan dan belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Lausa mau ngajak kita nyanyi satu lagu baru ya. Kita belajar susahnya aku taat ya. Kita sama-sama belajar lagu ini. Kalian dengarkan Lausa dulu, nanti baru kita nyanyi bersama-sama ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya, kita sama. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Baiklah anak-anak, ini saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik. Siapkan mau persembahan kalian. Dan Lausa mau mengajak kita nyanyikan lagu T.A.A.T. Taat. Lausa yakin kalian sudah tahu. Kita nyanyikan lagu itu bersama-sama sambil memberikan persembahan ya. Saya mau seperti Yesus, T.A.A.T.
Mari anak-anak kita masuk dalam doa persembahan. Ya, buka tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengambil bagian di dalam rumah Tuhan. Bapa, kami membawa sebagian dari berkat yang Tuhan berikan melalui papa mama kami. Bila Tuhan berkati uang ini Tuhan untuk dipakai di gereja kami, untuk boleh memuliakan Tuhan dan mengabarkan Injil-Mu. Tuhan berkati juga papa mama yang bekerja begitu keras Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tapi papa mama terus bekerja Tuhan dengan berkat-Mu Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan kami. Bila Tuhan yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita bagi papa dan mama di dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka Tuhan, sebagai pemimpin rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan papa mama kami, juga uang persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, ini waktunya mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bukan hanya taat hanya untuk kita sebagai anak-anak, tapi juga kepada papa mama untuk taat kepada perintah Tuhan. Karena itu indah sekali kalau papa, mama, dan juga anak-anak bisa bersatu hati, berjanji di hadapan Tuhan untuk bersama-sama dan melayani dan mengasihi Tuhan. Langsung mau mengajak kita menyanyi lagu Aku dan Seisi Rumahku. Mungkin lagu ini baru buat kita, tapi kita nyanyikan sama-sama. Dan kalau bisa, ajak papa mama nanti belajar lagu ini sebagai komitmen di hadapan Tuhan bahwa aku dan seisi rumahku, kita mau bersama-sama mengasihi Tuhan dan melayani. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami.
Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Lause Tobi untuk melanjutkan pembahasan firman Tuhan mengenai ke-10 hukum Tuhan. Nah, di beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum pertama dan hukum keempat merupakan hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel atau kehidupan kita dengan Tuhan secara vertikal ke atas, berarti hubungan kita dengan Tuhan. Hukum kelima sampai hukum ke-10 mengatur mengenai hubungan kita bersama dengan sesama kita manusia. Sesama kita manusia yang paling dekat siapa? Adik-adik, kalau semua nanya. Keluarga kita, betul. Keluarga kita merupakan sesama manusia kita yang paling dekat. Makanya, tema cerita Lause hari ini adalah 2 hukum untuk keluarga. Jadi, hari ini kita membahas hukum kelima dan hukum ke-7. Nah, kemana hukum ke-6? Hukum ke-6 akan dilanjutkan minggu depan oleh Lause Jianshan. Jadi Lause hari ini akan membahas mengenai hukum kelima dan hukum ke-7. Sebelumnya, semua ajak kita semua untuk turunkan kepala, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah memberikan persembahan untuk Engkau, dan sekarang kami duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau mau berkati waktu-waktu yang singkat ke depan, biar kami boleh fokus ya Tuhan. Kami boleh juga mendapatkan berkat Tuhan berbicara kepada kami melalui tema ini ya Tuhan, mengenai keluarga, supaya kami juga boleh mengaplikasikannya, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah kami sebagai anak, di tengah kami dalam keluarga. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bahwa orang tua kita sangat mengasihi kita, dan orang tua kita pun tahu yang terbaik buat anaknya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita pun mengetahui yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu Tuhan mengatur anak-anak dilahirkan di dalam keluarga yang diasuh oleh papa mamanya, orang tuanya, yang mengasihi mereka, merawat mereka, memelihara mereka sampai besar. Dan begitu seterusnya, ketika anak sudah besar, anak juga bisa mempunyai keluarga sendiri, punya anak, dan begitu seterusnya. Itu adalah lingkaran kasih yang Tuhan berikan kepada manusia. Menjadi sebuah keluarga yang bahagia tidak tergantung dari banyaknya uang, mobil, atau rumah yang megah. Karena ada banyak juga orang yang kaya yang hubungan antara papa mama, papa dengan anak, ibu dengan anak, bahkan juga sesama siblings, kakak dan adik, itu apa? Itu tidak saling mengasihi karena mereka bertengkar. Makanya kebahagiaan itu tergantung dari hubungan kasih di antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Dan juga melibatkan Tuhan di dalam hubungan keluarga. Dan Tuhan memberikan 2 hukum, satu untuk anak-anak dan satu juga untuk orang tua. Kita mau lihat hukum kelima di dalam bagian ke-10 hukum Tuhan. Hukum kelima kita bisa lihat di Keluaran 20 ayat 12. Ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah perintah yang kelima, ya, supaya setiap anak mentaati orang tuanya. Maka Tuhan menjanjikan hidup yang penuh berkat di tanah perjanjian. Hukum yang kelima ini sebenarnya diulang lagi teman-teman di masa perjanjian baru, ya. Ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Surat Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Lalu akan bacakan ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi taatilah orang tuamu dan hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu, supaya Lausetobi, supaya kita semua berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah janji Tuhan buat kita yang percaya. Nah, apa sih artinya menghormati ayahmu dan ibumu? Lausetobi mungkin hanya bisa men-sharing beberapa poin, beberapa contoh praktis yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menghormati orang tua. Mungkin kita bisa bersedia mendengar dan melakukan apa yang mereka katakan. Kita juga bisa menolong orang tua kita tanpa mengomel. Ya, jadi kalau kita diminta tolong oleh orang tua, kita juga jangan menggerutu dalam hati. Kita bisa menolong mereka, membantu mereka. Bahkan kita nggak usah marah ketika orang tua kita minta tolong sama kita. Kita juga bisa menunjukkan penghargaan atas pemeliharaan mereka kepada kita. Apa contohnya penghargaan karena mereka memelihara kita? Contohnya, ya kita belajar di sekolah dengan baik, karena sekolah pun nggak mahal. Sekolah itu tidak murah, Mak. Karena sekolah itu tidak murah, sekolah itu mahal. Apalagi kalau misalnya kita ditambah dengan kursus-kursus yang memang harus dibayari oleh orang tua kita, ya kita lakukan dengan serius. Kita belajar online secara serius, kita mungkin ngeles online secara serius. Ada tugas yang diberikan guru, kita lakukan dengan serius sebagai apresiasi kita terhadap orang tua yang sudah memprovide, menyediakan segala fasilitas pembelajaran untuk kita. Kalau kita diberikan makanan dari orang tua kita habiskan, jangan disisakan, jangan dibuang, karena itu adalah wujud rasa syukur kita atas makanan yang sudah diberikan. Ya, kalau kita punya barang, kita punya mainan yang diberikan oleh orang tua kita punya baju, kita punya segala sesuatu yang diberikan, kita rawat, jangan kita hilangkan, apalagi kita rusakkan. Itu hanyalah contoh-contoh kecil yang mungkin teman-teman semua, adik-adik semua bisa berpikir juga, apa sih yang kira-kira bisa kita semua lakukan sebagai penghargaan kita, sebagai wujud cinta kasih kita, hormat kita kepada orang tua kita. Bahkan kita juga bisa mendoakan orang tua kita. Kalau orang tua kita sedang sakit, orang tua kita lagi sibuk bekerja, mencari uang untuk bisa menafkahi keluarga, itu adalah sesuatu yang harus kita doakan, ya, supaya orang tua kita tetap sehat. Karena ini hukum kelima ini mengenai orang tua ini diatur oleh Allah, maka ketika kita mengasihi orang tua kita, menghormati, mentaati orang tua kita, maka kita juga sedang mentaati Tuhan. Karena itu, sampai kita dewasa sekalipun, sampai kalian sebesar Lausetobi, bahkan sampai kalian lebih tua lagi dari Lausetobi, selama orang tua kita masih hidup, kita harus menghormati mereka, mengasihi mereka, merawat mereka. Bahkan juga ketika suatu saat orang tua kita nggak ada pun, kita juga harus stay respect. Kita harus menghormati mereka, karena kita juga membawa nama keluarga dari orang tua kita, ya. Nah, itu adalah hukum kelima. Lalu langsung mau memberikan sedikit mengenai hukum ketujuh. Hukum ketujuh bertuliskan jangan berzina, ya, untuk orang tua, untuk Lausetobi juga yang sudah menikah, yaitu jangan berzina, karena Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ketika mereka dewasa, mereka menikah, mereka membangun sebuah keluarga. Bayangkan bagaimana kalau misalnya suami punya simpanan wanita lain,
atau bagaimana istri mempunyai simpanan pria lain, dan itu membawa efek yang sangat tidak baik bagi keutuhan rumah tangga, tidak membawa efek yang baik bagi anak-anak keluarga tersebut, dan itu disebut berzina. Karena Tuhan memerintahkan supaya kita jangan berzina. Oke, langsung mau memberikan sebuah cerita dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, tentang bagaimana seorang anak muda yang tidak mentaati orang tuanya, mengenai keluarga Imam Eli. Jadi sesudah Allah membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian, mereka mendirikan sebuah rumah ibadah di suatu tempat yang bernama Silo. Di situ ditempatkan tabut perjanjian. Lalu banyak sekali orang-orang Israel yang datang ke tempat Silo ini untuk menyembah Tuhan dan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, yang bertanggung jawab untuk mengatur persembahan orang Israel kepada Tuhan adalah seorang imam. Dan orang Israel itu meminta Imam Eli untuk mengatur persembahan, bahkan juga untuk bertanya-tanya mengenai petunjuk-petunjuk Allah. Imam Eli ini sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Ya, namanya adalah Hofni dan Pinehas. Selain pekerjaan sebagai imam yang dilakukan oleh Eli pun mendidik dan menasihati anaknya untuk bisa menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan Eli ini mengajar dan meminta anaknya untuk menghafal ke-10 hukum Tuhan, termasuk hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tapi sayang sekali, Hofni dan Pinehas ini mereka tidak melakukan apa yang sudah mereka hafal. Eli sendiri sebenarnya tahu perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Tapi sayang sekali, Eli itu segan untuk menghukum Hofni dan Pinehas dengan tegas. Ia hanya menasihati mereka terus. Parahnya, ketika Hofni dan Pinehas ini menjadi dewasa, mereka mengemban sebuah tanggung jawab yang sangat sakral, yaitu menjadi seorang imam. Jadi Hofni dan Pinehas ini membantu Imam Eli untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di sini yang menjadi masalah, di sini yang menjadi dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Apa sih dosanya? Jadi, Hofni dan Pinehas ini sering meminta secara kasar kepada bangsa Israel untuk diberikan daging sebagai bagian untuk imam. Daging yang seharusnya diberikan sebagai korban persembahan untuk Tuhan, tetapi Hofni dan Pinehas ini meminta sebagian lemaknya untuk dikonsumsi, untuk diambil sebagai konsumsi pribadi. Ya. Bahkan kalau misalnya bangsa Israel tidak memberikan, maka daging itu akan dirampas oleh apa? Oleh si Hofni dan Pinehas ini. Jadi sungguh tidak menghormati persembahan kepada Tuhan. Lalu orang-orang Israel ini juga sangat-sangat kecewa, sangat-sangat marah terhadap Hofni dan Pinehas. Bagaimana mungkin seorang imam muda, seorang anak Imam Eli mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan hal yang telah Allah tetapkan? Jadi Hofni dan Pinehas ini sudah menghina korban persembahan untuk Tuhan. Itulah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat menghina Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, mereka itu tidak memberikan contoh kepada keluarga-keluarga bangsa Israel. Bahkan nggak cuma merampas persembahan untuk Tuhan, mereka juga melanggar perintah Tuhan yang ke-7. Mereka tidak setia terhadap istri mereka, dan mereka senang mengambil gadis-gadis yang melayani di rumah ibadat, dan kadang-kadang mereka sampai bermalam bersama gadis-gadis itu, dan mereka melakukan perzinahan yang sangat keji di tempat suci, itu di rumah ibadat.
Pada saat Eli mendengar kejahatan yang sudah dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, maka Imam Eli pun menegur mereka. Jadi, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Kamu berbuat hal tersebut. Kamu tidak hanya bersalah kepada manusia, tetapi kamu pun bersalah kepada Allah, berdosa kepada Allah sendiri. Hofni dan Pinehas ini tidak menunjukkan sikap yang peduli terhadap nasihat ayahnya. Nah, berarti dia sudah melanggar perintah yang kelima. Mereka tidak menanggapi dengan serius, maka mereka cuek, acuh dan tak acuh. Dan kejahatan Hofni dan Pinehas ini terus menerus berlangsung. Dan Eli pun membiarkannya, hanya memberikan nasihat dan membiarkannya, bahkan tetap menjadi imam. Lalu suatu hari, datanglah seorang nabi ke Shilo. Seorang nabi ini diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada Eli. Dan nabi ini bernubuat kepada Eli. Imam ini berkata, Mengapa Imam Eli, engkau lebih takut kepada anak-anakmu dibandingkan kepada Tuhan? Mengapa engkau membiarkan mereka selalu mengambil bagian yang terbaik untuk korban yang dipersembahkan kepada Tuhan maksudnya. Aku atau Tuhan berjanji bahwa keluargamu dan kaummu akan melayani aku sebagai imam untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang aku tidak menghendaki itu lagi. Mulai sekarang tidak akan ada lagi anak laki-laki di dalam seluruh kaummu yang akan mencapai umur panjang. Mereka akan mati pada masa muda mereka. Nah, supaya engkau tahu bahwa itu sungguh-sungguh terjadi, maka aku akan memberikan tanda kepadamu bahwa kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, akan mati segera pada hari yang sama. Maksudnya hari yang sama adalah today. Hari itu, hari di mana seorang nabi itu bernubuat kepada Imam Eli. Nah, yang dikatakan Tuhan ternyata benar. Suatu ketika pada hari itu tentara Filistin datang menyerang Israel. Rakyat meminta Hofni dan Pinehas untuk ikut bersama mereka sebagai imam yang dapat berdoa kepada para tentara, melindungi mereka dalam peperangan. Tetapi ternyata bangsa Israel itu kalah dalam peperangan. Dan tentara-tentara Filistin itu membunuh Hofni dan Pinehas. Ini adalah hukuman yang jelas dari Tuhan. Pada waktu itu Eli itu sudah sangat tua, adik-adik sekalian. Mendengar tentang kematian Hofni dan Pinehas, Eli itu sangat kaget, sangat sedih, bahkan sampai jatuh dari kursi di mana Eli duduk, yaitu di dekat pintu rumah. Lalu Eli akhirnya meninggal saat itu juga. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi kepada Eli menjadi kenyataan, teman-teman. Kalau kita melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan, yaitu kita dapat diberikan hukuman oleh Tuhan. Dalam hal ini, Hofni dan Pinehas langsung mati pada hari itu juga karena berbuat dosa, melanggar hukum yang kelima dan melanggar hukum yang ketujuh. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik sekalian? Memang kita sudah tidak hidup di zaman perjanjian lama, di mana Tuhan dapat menghukum secara langsung orang yang tidak taat. Kita hidup di zaman perjanjian baru atau zaman anugerah, di mana Tuhan masih memberikan pengampunan buat kita. Tuhan masih mengaruniakan pengampunan kepada kita yang datang kepada Tuhan. Coba deh langsung mengajak kita semua untuk berpikir, untuk merenung apa saja sih dosa kita yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita. Mungkin kita tidak taat, mungkin kita melawan, mungkin kita kurang belajar sungguh-sungguh ketika kita belajar, meskipun kita belajar secara online. Mungkin kita malas-malesan, mungkin kita berantem dengan
kakak adik kita sehingga orang tua kita memarahi kita. Banyak sekali hal-hal yang mungkin teman-teman bisa pikirkan sekarang. Apa sih yang membuat apa sih dosa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita? Nah, lalu saya mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau minta ampun sama Tuhan atas segala dosa kita kepada orang tua kita. Karena teman-teman, tertulis dengan jelas di perjanjian lama dan di perjanjian baru bahwa kita harus mentaati dan menghormati orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita berbahagia, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, jadi Lause mau ajak kita semua untuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Lause mau ajak kita semua dengan sikap berdoa ya teman-teman ya. Teman-teman gak usah lihat ke layar TV atau ke layar di depan teman-teman. Teman-teman boleh tutup mata, boleh tundukkan kepala. Lause mau memberikan waktu kepada kalian semua, mungkin 1 menit, untuk datang kepada Tuhan, untuk mungkin minta ampun sama Tuhan atas mungkin segala dosa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita. Kita mengecewakan Tuhan, kita kurang ajar sama orang tua kita. Lause mau ajak kita untuk coba memikirkan itu, bahwa minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, selagi kami masih muda, selagi kami masih punya orang tua, selagi kami masih tinggal dengan orang tua kami ya Tuhan, kami menyadari ya Tuhan, selama hidup kami sering sekali menyakiti hati orang tua kami. Kami nggak hormat, kami nggak taat, kami melawan orang tua kami membuat hati mereka sedih ya Tuhan. Kami bahkan mungkin kurang bersungguh-sungguh ketika kami sedang belajar di sekolah online ya Tuhan. Dan itu sangat-sangat mengecewakan orang tua kami ya Tuhan. Kami mau minta ampun kepada Engkau ya Tuhan atas segala dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kami mau berkomitmen ya Tuhan. Kami mau berjanji menjadi anak-anak yang setia sama Tuhan. Ketika kami menghormati orang tua kami, ketika kami mentaati orang tua kami dalam Tuhan, kami juga mentaati Engkau ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan menghormati orang tua kami mau taat orang tua kami dalam Tuhan. Karena dengan begitu kami juga taat kepada Engkau. Ajar kami setiap hari ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang terus mengasihi orang tua kami sampai kami dewasa, sampai kami tua, sampai orang tua kami sudah tua, bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan, kami terus menghormati orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kamu berkati seminggu ke depan di mana kami masih belajar secara online, agar kami bersungguh-sungguh belajar dengan baik dan kami boleh membanggakan kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Lause akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat nasi goreng. Nanti kalian bisa variasikan sendiri-sendiri ya. Yuk kita mulai. Nah, tadi Lause udah tuang minyak panas di dalam wajan. Sekarang kita pecahin telur ya. Boleh 1 atau 2, terserah kalian, disesuaikan dengan nasinya ya. Minyaknya harus panas ya, tadi agak kurang panas. Kalau kalian mau tambahkan bawang putih atau bawang merah juga boleh. Isi
isiannya juga terserah ya, adik-adik mau pakai apa. Di sini Lause tambahin irisan bakso. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Atau mau pakai sosis juga boleh. Kita oseng-oseng sampai telurnya mengering ya. Lalu kita masukkan sayur ya, kita makan sayur ya, adik-adik biar sehat. Sayurnya juga boleh apa aja. Kadang Lause pakai jagung juga boleh. Sayurnya apa aja terserah, kalian suka sayur apa? Kita masukkan. Nah, setelah telurnya kelihatan sudah matang semua, masukkan nasinya. Aduk lagi. Nah, nanti Lause akan kirim ke kalian bumbu ya untuk nasi goreng. Tapi kalau kalian mau pakai bumbu sendiri juga boleh. Nih, ya Lause pakai bumbu sendiri aja ya. Garam secukupnya. Nanti dirasa-rasa sendiri. Kasih kaldu secukupnya. Juga merica dan sedikit kecap manis kalau kalian suka. Gampang kan bikin nasi goreng? Nah, jadi deh nasi gorengnya. Sudah selesai nasi gorengnya. Nanti kita tata, taruh di piring. Nanti kalian kalau sudah selesai bikin nasi goreng, kalian taruh di piring, nanti difoto ya, nanti diupload di IG-nya GKY Kids Sekolah Minggu, GKY Gading Serpong Sekolah Minggu ya, oke? Ya, nanti Lause fotoin ya hasil nasi goreng Lause, oke?